Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pernalasari, NIM 080611818234. Pada praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika kali ini mengenai penetapan parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal menggunakan data ekskresi urin kumulatif. Tujuan dilakukannya praktikum ini, pertama, mampu menghitung dan menetapkan parameter farmakokinetika suatu obat menggunakan data urin. Kedua, mengetahui tahapan proses dalam penetapan parameter farmakokinetika suatu obat menggunakan data urin. Dan yang ketiga, mengetahui manfaat dilakukannya penetapan parameter farmakokinetika suatu obat menggunakan data urin. Farmakokinetika. Farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari mengenai absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Efek suatu obat sangat tergantung pada jumlah obat yang bersangkutan sampai kepada tempat kerjanya. Adapun manfaat dari studi farmakokinetika suatu obat: 1. Dapat mencegah interaksi obat yang tidak diinginkan. Kedua, dapat melakukan penyesuaian posologi pada kasus gagal ginjal dan hati. Yang ketiga, dapat melakukan skema terapeutik obat baru. Yang keempat, dapat mendeteksi perbedaan individual dalam metabolisme obat. Dan yang terakhir, dapat menangani obat yang tidak aman. Nah, dalam penetapan parameter farmakokinetika suatu obat menggunakan data urin ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode laju dapat dilakukan dengan cara berdasarkan suatu perkiraan data tengah atau midpoint time, sehingga tiap interval waktu pengambilan sampel urin dihitung sebagai suatu perkiraan. Sedangkan metode sigma minus, perhitungan parameter farmakokinetiknya dapat dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh tanpa mencari data tengah. Pengukuran dengan menggunakan metode ekskresi urin baik dilakukan untuk obat yang diekskresikan secara sempurna melalui urin dalam bentuk tidak berubah. Hal ini dikarenakan data urin menghitung jumlah obat yang ada di dalam badan. Kadar obat di dalam urin juga lebih besar daripada di dalam darah. Volume yang tersedia juga lebih besar, dan variabilitas renal dapat diabaikan. Walaupun demikian, metode ekskresi urin ini juga mempunyai kelemahan seperti sulit diperoleh pengosongan kandung kemih yang sempurna, adanya kemungkinan terjadinya dekomposisi obat selama penyimpanan, serta adanya kemungkinan terjadinya hidrolisis konjugat metabolisme yang tidak stabil di dalam urin. Alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama adalah spektrofotometer, beker gelas, tabung reaksi, pipet tetes, kuvet, dan tabung Avogadro. Untuk bahannya yaitu paracetamol murni, tablet paracetamol 500 mg, lalu HCl, Aquades, dan juga FeCl3 0,1 N. Prosedur kerja. Untuk pembuatan kurva baku paracetamol, yang pertama dibuat larutan induk paracetamol murni dengan konsentrasi 1000 ppm, lalu dilakukan pengenceran paracetamol standar dengan konsentrasi 3, 6, 9, 12, 15 mikrogram per mili. Lalu dilakukan sampling 2 mili untuk setiap konsentrasi larutan paracetamol dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 0,4 FeCl3 dan digocok. Lalu diukur absorbansi dengan panjang gelombang maksimal 715 nanometer. Lalu yang kedua itu adalah data ekskresi urin. Sukarelawan diberi minum sebanyak 200 ml air pada 2 jam sebelum praktikum. Cuplikan ini digunakan sebagai belangko dan dicatat volumenya. Diminum paracetamol 500 mg dengan air 200 ml. Dan waktu mulai dicatat. Lalu setelah 15 menit kandung kemih, banyak volume urin diukur dan dicatat dan juga ditandai. Lalu diambil 15 ml ditambah dengan asam ascorbat dan propandus, minum 200 ml air. Lalu diulang prosedur yang sama dengan interval waktu 30, 60, 50, 12, 150, 180 menit. Lalu diambil 1 mili cuplikan pada sampel ditambah dengan 0,4 FeCl3 0,1 N, lalu ditambah juga dengan 4 mili HCl dan diadkan dengan Aquades sebanyak 10 mili, lalu dihitung menggunakan kurva baku yang telah dibuat dan dicari parameter farmakokinetik dengan menggunakan metode ARE dan RATE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Melinia dari kelompok 7 dengan NIM 0806 118182 3122. Kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan penetapan parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis obat tunggal menggunakan data ekskresi urin kumulatif. Baiklah teman-teman, di sini ada sebuah kasus di mana seorang pasien wanita dewasa dengan umur 25 tahun, berat badan 55 kg, dirawat di rumah sakit Melati dan diberikan obat A dengan dosis 150 mg per kilogram berat badan. Sampel urin diperiksa setiap 1,5 jam dan volume urin yang didapat diambil sebanyak 10 mili sehingga didapatkan data seperti tabel di atas.
Sini ada tabel waktu dan juga konsentrasi obat atau CP atau juga bisa disebut DU, yaitu konsentrasi obat dalam urin. Kemudian dicari nilai. 1 adalah nilai A, B, dan R. 2 KE atau laju eliminasi. Yang ketiga waktu paruh atau waktu yang dibutuhkan agar kadar obat dalam sirkulasi sistemik dapat berkurang menjadi separuhnya. Dan yang keempat adalah FA atau fraksi obat terabsorpsi. Dari data di atas dapat kita masukkan ke dalam tabel nilai DU per DT, DU, log DU, dan T dalam satuan jam. DU merupakan jumlah obat tak berubah yang dieskresi dalam urin atau disebut juga konsentrasi obat dalam plasma atau juga CP. Dari data tabel di atas didapatkan DU per DT 15,1,5, 13,2 per 3, 12,5 per 45, hingga 1,5 per 12. Maka DU didapatkan hasil 10, hasil dari 15 dibagi 1,5, 4,4 dapat hasil dari 13,2 dibagi 3, seterusnya hingga 0,125. Kemudian log DU didapatlah nilai hasil 1 merupakan hasil dari log 10 dan 0,6434 hasil dari log 4,4 hingga seterusnya min 0,9031. Untuk data tabel T dalam jam dapatkan 0,75, 2,25 hingga 11,25. Dari data tabel di atas kita lakukan persamaan regresi log DU versus T untuk mendapatkan nilai A, B, dan juga R. Dari hasil regresi log DU versus T didapatkan nilai A sebesar 1,0879, nilai B sebesar min 0,1723, nilai R sebesar 0,9951. Kemudian dari rumus log DU per DT sama dengan min KT ditambah log KE dikali DB derajat per 2,303, kita akan mencari nilai A, B. Untuk mencari KE, waktu paruh, dan juga FA. Dari persamaan A sama dengan log KE dikali DB derajat didapatkan nilai 1,1785 sama dengan log KE dikali 150 mg merupakan dosis obat dikali 55 kg merupakan berat badan dari si pasien. Maka didapatlah setelah dilakukan perhitungan hasilnya KE sama dengan 1,003. Selanjutnya dari persamaan B kita akan mencari nilai K untuk mencari nilai FA nantinya. Jadi persamaan B sama dengan min KT per 2,303 didapatlah hasil K sama dengan 0,3968. Kemudian kita mencari FA atau fraksi obat terabsorpsi. Nah, rumus FA sama dengan KE per K. Kita masukkan nilai KE tadi 1,003 per nilai K sama dengan 0,3968 dapat hasil FA sama dengan 2,5209. Kemudian kita mencari waktu paruh atau T1/2 sama dengan ln 2 per K. Kita masukkan ln 2 sama dengan 0,693 dibagi nilai K 0,3968 dapatlah waktu paruh sebesar 1,7464. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini, yang pertama, menghitung parameter farmakokinetika obat menggunakan data urin dilakukan dengan menggunakan data konsentrasi obat dalam urin terhadap waktu. Yang kedua, manfaat penetapan parameter farmakokinetika obat menggunakan data urin untuk mengetahui absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi suatu obat dalam tubuh, serta mengetahui kadar obat dalam urin seperti bioavailabilitas, waktu paruh, kadar puncak, dan volume distribusi. Yang ketiga, penetapan parameter farmakokinetika menggunakan data urin dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode ARE dan metode RATE. Yang keempat, nilai yang didapat menggunakan metode RATE sebesar KE sama dengan 1,003, sedangkan nilai waktu paruh T1/2 sama dengan 1,7464 dan fraksi obat sebesar FA sama dengan 2,5209. Yang kelima, bentuk urin sebagai media untuk menampung hasil ekskresi obat dan tubuh sehingga dapat digunakan sebagai sampel uji suatu obat. Parameter farmakokinetika dengan data urin biasanya berada pada kategori kode ke-1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.